Bayangkan, di sebuah ruang rapat megah milik markas militer, seorang jenderal besar yang terkenal jujur dan disegani, duduk dengan tenang di balik meja kerjanya. Di hadapannya, segelas kopi hitam mengepul pelan, seolah tak berdosa. Tapi di balik aroma pahit itu, tersimpan racun mematikan yang siap merenggut nyawanya. Detik demi detik terasa lambat. Suara langkah kaki terdengar mendekat, tangan sang jenderal sudah menggapai cangkir itu. Dan di saat yang sama, seorang anak yatim kecil menerobos masuk, menepis gelas itu hingga pecah berantakan. Semua orang terdiam. Dan di antara retakan kaca dan tumpahan kopi yang menghitam di lantai, terkuak rahasia kelam tentang pengkhianatan, ketamakan, dan nyawa yang dipertaruhkan demi kebenaran. Tapi, siapa sebenarnya yang ingin membunuh sang jenderal? Dan, apa yang membuat bocah yatim itu seolah tahu lebih dulu bahwa mau tengah menunggu di cangkir kopi itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Embun pagi masih menempel di dedaunan, menetes perlahan ke tanah yang basah oleh sisa hujan malam. Di kejauhan, bunyi peluit dan langkah sepatu para prajurit menggema dari arah markas besar TNI. Matahari baru saja muncul, memantulkan cahaya keemasan di atas genteng markas yang berdiri gagah di tengah kota. Di antara hiruk-pikuk para tentara yang sedang berbaris, seorang anak kecil berjalan pelan menuntun gerobak tua yang berderit pelan di jalan aspal yang belum ramai. Namanya Arga, anak yatim berusia 12 tahun yang setiap pagi menjajakan kopi keliling untuk menyambung hidup bersama ibunya di rumah reyot di pinggir kali. Tubuhnya kurus, wajahnya hitam manis, dan senyumnya polos tapi menyimpan ketegaran yang luar biasa. Tangannya kecil tapi cekatan menyiapkan gelas plastik berisi kopi panas. Di atas gerobaknya, hanya ada 2 termos besar, satu untuk kopi, satu lagi untuk air panas, dan beberapa bungkus gula yang hampir habis. Tapi Arga tak pernah mengeluh. Yang penting hari ini ada yang beli, Bu bisa makan, begitu kata hatinya setiap kali berangkat. Ia sudah terbiasa dengan tatapan orang-orang yang lewat, sebagian iba, sebagian acuh, sebagian lagi hanya sekadar menatap lalu berlalu. Tapi Arga tetap ramah. "Kopi, Pak? Panas-panas," teriaknya sambil tersenyum. Kadang ada tentara muda yang membeli, kadang tidak. Namun ada satu orang yang selalu menjadi alasan Arga semangat datang ke markas. Jenderal Prasetya, sosok tinggi tegap dengan rambut mulai memutih dan sorot mata yang tajam tapi penuh wibawa. Jenderal Prasetya bukan orang biasa. Ia dikenal jujur, keras, dan tak pernah kompromi terhadap korupsi atau penyalahgunaan wewenang di tubuh militer. Karena ketegasannya itu, banyak yang segan, tapi juga banyak yang diam-diam tidak suka padanya. Namun bagi Arga, jenderal itu seperti sosok ayah yang tak pernah ia punya. Setiap kali membeli kopi darinya, jenderal selalu tersenyum, menepuk pundaknya, dan berkata, "Terus semangat, Nak. Orang jujur selalu akan diberkati, walau hidupnya sering susah." Kata-kata itu menancap dalam di hati Arga. Ia bahkan menyimpannya seperti doa. Pagi itu, suasana markas terasa sedikit berbeda. Ada ketegangan halus di udara, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Arga tidak tahu apa-apa. Baginya, hari itu sama seperti biasanya. Ia menyiapkan kopi untuk para perwira yang baru keluar dari ruang rapat. Tapi dari kejauhan, ia melihat Jenderal Prasetya berjalan dengan langkah berat menuju ruang briefing utama. Di belakangnya, beberapa perwira tampak berbisik-bisik, wajah mereka tak seperti biasanya. Arga hanya sempat melihat sekilas ekspresi itu, penuh kekhawatiran dan sesuatu yang menyeramkan. Mungkin mereka sedang rapat penting, pikirnya. Ia kembali menyiapkan termos dan cangkir-cangkir kecil di atas meja kecil di ruang tunggu. Bau kopi hitam mulai memenuhi udara, mencampur dengan aroma seragam basah dan tanah yang baru disiram embun. Saat Arga sibuk menakar gula dan menuangkan air panas, suara siren latihan berbunyi di kejauhan. Ia menoleh sekilas, lalu kembali fokus. Tapi di pojok ruangan, di mana cahaya lampu remang, tampak seorang prajurit berpangkat menengah memandangi gelas kopi jenderal dengan tatapan tajam. Ia mendekat pelan, seperti memastikan sesuatu, lalu menatap kiri kanan sebelum keluar ruangan. Arga tak menyadarinya.
Ia hanya tahu, pagi ini akan ada banyak pesanan, dan itu berarti ada harapan kecil untuk membawa pulang uang lebih. Beberapa menit kemudian, langkah-langkah berat terdengar dari arah pintu utama. Jenderal Prasetya masuk, dikelilingi beberapa ajudan. Semua menunduk memberi hormat. Arga berdiri tegak, menahan degup jantungnya. Ia tahu, sebentar lagi orang yang dikaguminya itu akan memesan kopi. Ia ingin menyajikan yang terbaik, seperti biasa. Tapi dalam hatinya, entah kenapa, muncul firasat aneh. Seperti ada sesuatu di udara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap gelas kopi yang baru saja ia siapkan di atas nampan. Uapnya berputar perlahan ke udara. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari aroma itu. Entah kenapa, Arga merasa ada sesuatu yang tidak biasa, bau logam samar yang menusuk hidungnya. Ia mencoba mendekat, mencium perlahan, lalu mengerutkan dahi. Jenderal mendekat sambil tersenyum. Seperti biasa ya, Arga. Kopinya panas dan pahit. Arga menunduk dan mengangguk. Tapi dalam dadanya, perasaan tak tenang mulai tumbuh. Ia menatap gelas kopi itu sekali lagi, dan dalam detik itu juga, ia tahu sesuatu tidak beres. Langit di atas markas mulai memucat, burung-burung beterbangan, dan dari kejauhan suara tembakan latihan bergema, seolah memberi isyarat bahwa hari itu bukan pagi biasa bagi Arga, si anak penjual kopi yatim yang sederhana. Hari itu adalah awal dari kisah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Suasana ruang rapat markas besar TNI pagi itu begitu tegang, bahkan udara seakan berhenti berhembus. Para perwira tinggi duduk berbaris di meja panjang, menunggu Jenderal Prasetya memimpin rapat penting tentang penyelidikan kasus korupsi dana logistik yang tengah mengguncang markas. Di meja tengah, telah terhidang beberapa gelas kopi panas, salah satunya disiapkan khusus untuk sang jenderal. Arga berdiri di sudut ruangan, memegang termos yang sudah hampir kosong. Ia menunduk sopan, seperti biasa setelah mengantarkan kopi. Tapi matanya sesekali melirik ke arah gelas yang hendak diminum Jenderal Prasetya. Ada sesuatu dalam batinnya yang terus mengusik. Bau itu, tidak seperti kopi biasanya. Ia hafal benar aroma bubuk yang dipakainya setiap hari, tapi yang ini berbeda. Ada rasa logam samar, getir, dan tajam. Bau yang membuat dadanya sesak tanpa tahu kenapa. Sementara itu, di sisi lain ruangan, dua perwira tampak saling bertukar pandang. Tatapan mereka dingin, penuh perhitungan. Salah satunya adalah Letkol Satrio, orang kepercayaan jenderal, atau setidaknya selama ini dikenal demikian. Tapi di balik wajah tenangnya, tersembunyi ketakutan yang menjerat. Ia tahu, Jenderal Prasetya akan segera menyerahkan laporan penyalahgunaan dana besar ke Mabes sore ini. Jika itu terjadi, nama mereka akan tercoreng, karir hancur, bahkan mungkin masuk penjara militer. Dia terlalu bersih untuk dibiarkan hidup, bisik Letkol Satrio pelan ke rekannya, Mayor Wisnu, yang duduk di sampingnya. Semua sudah siap. Setelah rapat, dia akan minum kopi itu. Kita tak perlu kotor tangan. Cukup sekali teguk, semuanya berakhir. Mayor Wisnu hanya mengangguk tipis. Tatapan matanya menatap ke arah gelas di depan Jenderal Prasetya dengan dingin seperti batu. Sementara itu, Jenderal Prasetya membuka berkas di hadapannya, membahas angka-angka, kontrak, dan daftar nama yang akan dilaporkan. Suaranya tegas, penuh keyakinan. Ia tidak tahu bahwa di dalam ruangan yang sama, duduk dua orang yang ingin menghapusnya dari dunia. Kita harus bersihkan pasukan ini dari oknum yang mencoreng kehormatan TNI, ucap sang jenderal dengan lantang. Saya tidak peduli siapa mereka, pangkat apapun, saya akan laporkan semuanya. Kata-kata itu membuat Satrio dan Wisnu saling menatap dengan wajah tegang. Sekali lagi, mereka tahu, waktunya sudah hampir tiba. Arga memperhatikan dari sudut ruangan. Ia merasa ada yang aneh pada dua perwira itu. Tatapan mereka ke arah gelas jenderal bukanlah tatapan biasa. Seolah menunggu sesuatu. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan firasat buruk yang kini semakin kuat. Tapi semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin jantungnya berdetak tak karuan. Jenderal Prasetya berhenti bicara sejenak, menghela napas panjang, lalu mengulurkan tangannya ke arah gelas kopi. Dalam diam, semua mata seolah ikut bergerak mengikuti tangan itu. Uap panas masih mengepul lembut dari atas permukaan gelas. Dalam hitungan detik, kopi itu akan menyentuh bibir sang jenderal. Namun di detik yang sama,
Sebuah kilasan bayangan masa lalu muncul di benak Arga. Wajah ayahnya yang juga seorang prajurit, gugur di medan tugas saat melindungi komandannya dari ledakan granat. Ia teringat kata ibunya malam sebelum berangkat. Arga, kalau kamu lihat sesuatu yang salah, jangan diam. Kadang keberanian kecil bisa menyelamatkan nyawa besar. Tangan jenderal hampir menyentuh gelas itu. Arga menatapnya dengan mata melebar, napasnya memburu. Di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus berteriak, jangan biarkan dia minum. Tapi bagaimana mungkin ia, seorang anak kecil, berani mencegah seorang jenderal? Semua orang di ruangan itu berpangkat tinggi, sedangkan dirinya hanya penjual kopi jalanan. Ia bahkan tak boleh bicara tanpa izin. Namun suara hatinya semakin keras, menembus rasa takut yang membelenggu. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Dalam hitungan detik, ia harus memilih, diam dan menyaksikan tragedi, atau bertindak meski risikonya besar. Jenderal mengangkat gelas itu perlahan, uapnya membelai wajahnya. Semua mata tertuju padanya. Arga menahan napas. Satrio menunduk, menunggu momen itu tiba. Wisnu menggenggam tangannya di bawah meja, menahan gugup. Dan waktu seolah melambat. Tepat saat gelas itu nyaris menyentuh bibir Jenderal Prasetya, sesuatu dalam diri Arga meledak. Ia tak berpikir panjang. Dengan teriakan kecil yang meluncur begitu saja dari tenggorokannya, ia berlari ke depan, menepis gelas itu sekuat tenaga. Jangan minum, Pak! Kopi hitam panas itu tumpah, memercik ke meja, berhamburan ke dokumen-dokumen penting. Suara kaca pecah menggema di seluruh ruangan. Semua orang berdiri dengan wajah terkejut. Apa-apaan ini? Bentak salah satu ajudan. Jenderal Prasetya menatap Arga dengan sorot tajam. Anak ini gila. Arga gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tak tahu harus berkata apa, tapi hatinya tahu ia baru saja menyelamatkan seseorang. Namun belum ada yang percaya. Ruangan kini berubah jadi sunyi, tegang, membeku. Dan di sudut ruangan, Letkol Satrio menggigit bibirnya. Tatapannya berubah pucat. Ia tahu, rencana mereka baru saja gagal, dan anak kecil itu adalah penyebabnya. Hari itu, tak ada yang tahu bahwa tindakan nekat Arga baru saja memutar balik nasib banyak orang, dan akan mengantarnya pada perjalanan panjang antara kebenaran, pengkhianatan, dan kehormatan. Ruangan rapat mendadak gempar. Suara kursi bergeser, berkas-berkas jatuh berserakan, dan kopi hitam yang menetes di atas meja mengalir perlahan, meninggalkan jejak panas dan lengket. Semua mata kini tertuju pada satu sosok kecil yang berdiri gemetar di tengah ruangan. Arga, dengan tangan masih terulur, menatap Jenderal Prasetya dengan wajah pucat dan napas tersengal. Apa yang kau lakukan, anak? Bentak salah satu ajudan sambil menarik kerah baju Arga kasar. Berani sekali kau menumpahkan minuman Bapak Jenderal. Arga mencoba menjelaskan, tapi suaranya tertahan oleh ketakutan. Tunggu, Pak, jangan marah dulu, Kak, kopi itu beracun. Seketika ruangan terdiam. Beberapa orang menatapnya dengan tatapan bingung, sebagian lagi menahan tawa tidak percaya. Letkol Satrio mencondongkan tubuh, suaranya terdengar tenang tapi tajam. Beracun? Anak kecil, apa kau pikir ini film detektif? Dari mana kau dapat omongan bodoh itu? Arga menggigit bibirnya, menatap lantai. Saya mencium baunya, Pak. Rasanya aneh, bukan seperti kopi biasanya. Mayor Wisnu ikut menimpali, dengan nada sinis. Kau menuduh prajurit TNI meracuni komandannya hanya karena bau aneh? Anak kecil, kau sudah keterlaluan. Jenderal Prasetya menatap Arga lama. Sorot matanya tajam, tapi bukan sepenuhnya marah, ada rasa ingin tahu di baliknya. Ia berdiri perlahan, mengambil tisu dan mengelap meja. Biar saya yang tanya, ucapnya datar. Semua langsung terdiam. Ia melangkah mendekati Arga, berdiri tegak di hadapannya. Anak itu menunduk, tubuhnya bergetar. Kau tahu siapa saya? Tanya sang jenderal dengan nada rendah namun menggetarkan. Arga mengangguk pelan. Tahu, Pak. Jenderal Prasetya. Lalu kau tahu apa akibatnya menuduh prajuritku dengan fitnah semacam itu? Arga menggigit bibir, suaranya serak. Saya tidak bermaksud menuduh siapapun, Pak. Saya hanya ingin menyelamatkan Bapak. Saya yakin, ada racun di kopi itu. Beberapa perwira menahan senyum,
Ada juga yang mencibir. Anak kecil sok tahu, bisik salah satu di antara mereka. Tapi jenderal tidak tersenyum. Ia masih menatap Arga dalam diam. Pandangan itu membuat semua yang ada di ruangan ikut tegang. Akhirnya, jenderal menghela napas panjang. Baiklah, kalau kau yakin, kita buktikan. Ia memberi isyarat ke salah satu ajudan. Panggil tim medis laboratorium. Periksa sisa kopi ini. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ruangan langsung hening. Tak ada yang berani bersuara. Letkol Satrio yang sejak tadi duduk kaku mulai merasa jantungnya berdegup tak karuan. Tangannya dingin, keringat dingin membasahi pelipis. Ia menatap gelas yang pecah di lantai. Sisa cairan kopi masih menempel di pecahan kaca. Sial, kalau diperiksa, habis kita. Beberapa menit kemudian, dua anggota tim laboratorium lapangan datang membawa peralatan uji sederhana. Mereka mengambil sisa cairan dari meja, lalu menuangkannya ke tabung kecil. Semua menahan napas. Arga menatap tanpa berkedip, berharap apa yang ia rasakan tadi benar. Kalau salah, ia mungkin akan dianggap gila, atau lebih parah, dimasukkan ke tahanan militer. Beberapa menit terasa seperti 1 jam. Lalu salah satu petugas berkata pelan, "Pak, hasilnya positif. Ada zat sianida dalam cairan ini." Semua terperanjat. Suara napas terdengar bersahut-sahutan. Letkol Satrio langsung menunduk dalam, wajahnya pucat seperti mayat. Mayor Wisnu bahkan kehilangan warna di bibirnya. Jenderal Prasetya memejamkan mata sesaat, lalu menatap Arga. Sorot matanya kali ini bukan lagi tajam, tapi bergetar oleh perasaan yang sulit dijelaskan, antara syok, marah, dan haru yang datang bersamaan. "Jadi, kau benar, Nak," katanya lirih. Ruangan langsung berubah kacau. Ajudan berlari memeriksa semua gelas di meja, sementara beberapa prajurit langsung mengunci pintu rapat. Suasana berubah dari formal menjadi seperti penyelidikan mendadak. "Tidak ada yang keluar sampai saya tahu siapa pelakunya," tegas jenderal. Arga berdiri di tengah, masih gemetar tapi kini sedikit berani. Ia melihat semua orang saling tatap, saling curiga. Namun dari sudut pandangnya, Arga bisa melihat jelas. Letkol Satrio menatapnya dengan kebencian yang dalam. Tatapan itu seperti pisau yang siap menusuk dari belakang. "Anak ini harus disingkirkan," bisik Satrio dalam hatinya. Sementara jenderal mendekat, menepuk bahu Arga dengan tangan kokohnya. "Kau baru saja menyelamatkan nyawa seorang prajurit tua, Nak," ucapnya pelan. "Dan mungkin, menyelamatkan kehormatan markas ini." Air mata menetes di pipi Arga. Ia tak pernah bermimpi diselamatkan atau dipuji, apalagi oleh seorang jenderal besar. Ia hanya mengikuti suara hatinya, dan kini, entah bagaimana, keberaniannya mengubah arah takdir. Namun jauh di lubuk hati, Arga belum tahu bahwa apa yang baru saja ia lakukan bukan akhir dari masalah, melainkan awal dari badai besar yang akan menguji keberanian, kesetiaan, dan bahkan nyawanya sendiri. Sore itu, markas besar TNI yang biasanya ramai dengan derap sepatu dan suara perintah, berubah sunyi seperti kuburan. Di ruang rapat utama, hanya tersisa beberapa perwira dan tim penyidik internal yang bekerja cepat di bawah instruksi langsung Jenderal Prasetya. Di meja besar, berkas-berkas berantakan, sisa kopi masih menetes dari pecahan kaca, dan bau logam sama racun masih terasa di udara. Arga duduk di pojok ruangan, diam. Tubuh kecilnya diselimuti selimut abu-abu milik salah satu prajurit. Di tangannya masih ada bekas luka terbakar ringan karena kopi panas yang ia tepis tadi. Tapi ia tidak mengeluh. Matanya kosong, menatap lantai, masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Jenderal Prasetya berdiri tegak di depan papan tulis digital, tangannya menyilang di dada. Tatapan matanya tajam, lebih tajam dari biasanya. "Kita hampir kehilangan nyawa saya hari ini," ucapnya perlahan, namun suaranya menggelegar di ruangan yang sunyi. "Dan racun itu tidak mungkin datang dari luar. Itu berarti, pengkhianat ada di antara kita." Beberapa perwira langsung menunduk. Tak ada yang berani menatap balik. Jenderal menatap satu persatu wajah mereka, Letkol Satrio, Mayor Wisnu, dan beberapa staf senior lainnya. "Aku tidak akan menuduh tanpa bukti," lanjutnya. "Tapi aku akan memastikan siapapun yang melakukan ini tidak hanya dipecat, tapi juga diadili sebagai pengkhianat negara."
Letkol Satrio menggenggam tangannya di balik meja. Nafasnya berat. Dalam dadanya, ketakutan dan amarah bercampur jadi satu. Ia tahu waktunya sempit. Sekali saja penyidik menemukan jejaknya, karirnya berakhir. Ia bukan hanya kehilangan pangkat, tapi juga nyawa. Di sisi lain, Mayor Wisnu sudah kehilangan kendali. Peluh dingin membasahi lehernya. Ia tak sanggup menatap jenderal, apalagi Arga yang kini duduk diam di pojok ruangan. Anak itu seharusnya tidak ada di sini, bisiknya pelan, nyaris tanpa suara. Jenderal menoleh ke arah Arga. Nak, sini. Arga terlonjak kaget, lalu berdiri ragu-ragu. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah terasa berat. Ya, Pak, suaranya kecil. Jenderal menatapnya lama. Kau tahu, kalau bukan karena kau, saya mungkin sudah mati hari ini. Tapi saya juga tahu, keberanianmu bisa membuatmu dalam bahaya. Arga menunduk. Saya tidak apa-apa, Pak. Saya cuma ingin Bapak selamat. Senyum kecil terbit di wajah keras sang jenderal. Ia menepuk kepala Arga lembut, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan pada siapapun. Kau anak hebat, katanya lirih. Mulai sekarang, kau akan saya jaga. Namun di balik semua itu, bahaya justru semakin dekat. Di luar ruangan, Letkol Satrio berbisik pada Mayor Wisnu dengan suara bergetar, penuh panik yang disembunyikan di balik nada dingin. Kita harus bertindak cepat. Anak itu sudah tahu terlalu banyak. Kau gila? Ini markas, sahut Wisnu. Kalau kita biarkan, jenderal akan menemukan siapa yang racuni kopi itu. Dan kalau itu terjadi, bukan hanya aku, kita berdua yang tamat. Satrio memandang ke arah pintu rapat, di mana jenderal dan Arga masih berbicara. Matanya merah. Malam ini juga, sebelum semuanya terlambat. Sementara di dalam, suasana perlahan mencair. Jenderal Prasetya memutuskan untuk mengawal penyelidikan secara pribadi. Ia memerintahkan semua yang hadir untuk tetap di markas sampai penyidik datang dari Mabes. Tidak ada yang pulang. Tidak ada komunikasi keluar. Ini perintah, katanya tegas. Arga memperhatikan semua itu dengan takjub. Ia kagum dengan wibawa sang jenderal. Dalam pikirannya, sosok itu bukan hanya pemimpin, tapi juga pelindung. Ia bahkan sempat berpikir, seandainya ayah masih hidup, mungkin ia akan seperti beliau. Namun di tengah kekaguman itu, Arga belum tahu bahwa malam ini akan ada darah dalam kehormatan. Bahwa para pengkhianat yang bersembunyi di balik seragam akan berusaha menutup semua jejak, bahkan jika harus mengorbankan anak kecil yang telah menjadi saksi kebenaran. Langit sore mulai gelap. Dari luar jendela, terdengar suara hujan rintik-rintik menetes di atap markas. Petir menyambar jauh di langit barat. Jenderal Prasetya menatap ke arah luar. Suaranya pelan tapi penuh arti. Kadang, pengkhianat tidak datang dari musuh yang menyerang, tapi dari orang yang paling kita percayai. Arga menatapnya dengan mata besar, mencoba memahami kalimat itu. Ia belum tahu maknanya, tapi malam ini, ia akan segera mengerti. Malam menurunkan tirainya di atas markas besar itu dengan perlahan. Langit hitam seperti kain beludru, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan yang berpenda redup di antara kabut hujan. Rintik air jatuh membasahi aspal halaman markas, menimbulkan suara gemericik yang ritmis, seperti denting waktu yang menunggu sesuatu terjadi. Di ruang tamu kecil di sebelah kantor utama, Arga duduk di kursi kayu, memegang segelas susu hangat yang disiapkan oleh salah satu prajurit muda. Tubuhnya mulai tenang, tapi matanya masih menyimpan bayangan kejadian siang tadi. Kadang ia menatap tangannya yang merah melepuh, karena terkena cipratan kopi panas. Kadang ia menatap jendela, menunggu Jenderal Prasetya yang tadi berjanji akan berbicara lagi dengannya setelah rapat lanjutan. Di ruang lain, Jenderal Prasetya berdiri di depan kaca besar yang menatap ke halaman markas. Seragamnya masih rapi, tapi wajahnya lelah. Di tangannya, berkas laporan keuangan yang akan ia serahkan ke Mabes besok pagi. Ia tahu, laporan ini akan mengguncang banyak nama besar di dalam dan luar markas. Tapi baginya, kejujuran bukan pilihan. Itu kewajiban. Ia bergumam pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Kalau keadilan harus dibayar dengan nyawa, maka biarlah begitu. Setidaknya aku mati dengan kepala tegak. Suara pintu berderit pelan memotong keheningan.
Letkol Satrio masuk dengan langkah berat, membawa map merah di tangannya. "Izin melapor, Pak," katanya datar. "Masuk," jawab jenderal tanpa menoleh. "Ada apa?" "Ini hasil tambahan dari tim logistik, Pak. Tentang laporan terakhir Bapak yang akan dikirim ke Mabes besok." Satrio meletakkan map itu di atas meja. Tangannya tampak gemetar, tapi ia menutupinya dengan sikap tegak. Dalam hatinya, ketakutan bercampur dengan keberanian yang putus asa. Ia tahu, ini kesempatan terakhirnya. Jenderal membuka map itu, memeriksa beberapa lembar. Lalu alisnya berkerut. "Ini tidak sama dengan data yang saya punya." "Benar, Pak," kata Satrio pelan, "ada revisi dari bagian keuangan." Sebelum kalimat itu selesai, jenderal menatap tajam. "Jangan bohong padaku, Satrio." Keheningan jatuh seketika. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Satrio menahan napas. Tatapan jenderal itu tajam seperti pedang. Ia tahu rahasianya sudah di ujung tanduk. "Pak, saya hanya menjalankan perintah," suaranya bergetar. "Perintah siapa?" potong jenderal tegas. Satrio tak menjawab. Matanya memandang lantai. Dalam detik itu, Jenderal Prasetya mengerti. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. "Kau prajurit yang kubina sendiri, Satrio. Aku percaya padamu." Ia menatap lurus ke arah Satrio, dan suaranya menurun, tapi penuh luka. "Dan kau balas dengan racun di kopiku." Satrio menunduk dalam. Napasnya berat. Matanya memerah. "Saya tidak punya pilihan, Pak." "Selalu ada pilihan," kata jenderal tajam. "Hanya pengecut yang menyalahkan keadaan." Kata-kata itu menusuk seperti peluru. Tapi sebelum percakapan itu berakhir, pintu terbuka pelan. Arga muncul, wajahnya setengah ketakutan. "Pak Jenderal." Jenderal menoleh, sedikit lembut. "Ada apa, Nak?" "Saya dengar suara keras tadi. Saya khawatir Bapak." Namun kalimat Arga terputus ketika ia melihat wajah Satrio. Tatapan mata lelaki itu dingin, seperti ular yang siap menerkam. "Anak itu," gumam Satrio lirih. "Kau juga ikut campur, hah?" Jenderal langsung menegur. "Jangan macam-macam, Satrio. Dia anak kecil." Tapi dalam sekejap, suara petir menyambar keras di luar, membuat lampu ruangan bergetar. Dalam kilasan cahaya itu, Arga sempat melihat sesuatu berkilat di tangan Satrio, pisau lipat militer. "Pak, awas!" teriak Arga. Jenderal berbalik, namun Satrio sudah melompat dengan amarah yang meledak. Pisau itu meluncur cepat ke arah dada jenderal, tapi sebelum sempat menancap, Arga menubruk tubuh jenderal dengan sekuat tenaga. Pisau itu hanya menggores bahu sang jenderal. Ia meringis, namun masih berdiri tegak. Ajudan dan prajurit penjaga yang mendengar keributan langsung menerobos masuk. Mereka menangkap Satrio yang kini berteriak histeris. Pisau terlempar, darah menetes di lantai. "Aku hanya ingin selamat. Dia akan menghancurkan kita semua," jeritnya saat diborgol. Suasana menjadi kacau. Arga berdiri di sisi jenderal, menatap dengan wajah pucat dan mata berkaca. "Pak, Bapak tidak apa-apa, kan?" Jenderal tersenyum samar, menahan sakit di bahunya. Ia menepuk kepala Arga pelan. "Kau 2 kali selamatkan nyawa saya hari ini, Nak," katanya dengan suara berat. Hujan di luar semakin deras. Suara sirene patroli terdengar dari jauh, menyatu dengan dentuman petir di langit. Di tengah malam yang kacau itu, Jenderal Prasetya tahu satu hal. Tuhan mengirimkan malaikat kecil dalam wujud anak yatim yang menjual kopi. Dan sejak malam itu, hidup Arga tak lagi sama. Ia bukan sekadar penjual kopi jalanan, ia kini telah menjadi saksi hidup dalam peristiwa yang akan mengguncang nama-nama besar di negeri ini. Namun bagi Jenderal Prasetya, Arga lebih dari itu. Ia adalah simbol kecil dari kejujuran yang masih tersisa di dunia penuh pengkhianatan. "Mulai malam ini," kata jenderal dengan suara bergetar, "kau bukan lagi orang luar, Arga. Kau keluargaku." Dan di bawah derasnya hujan, 2 generasi berbeda berdiri berdampingan, seorang jenderal tua dan anak yatim yang berani, menatap malam yang dingin dengan keyakinan baru. Bahwa keberanian, sekecil apapun, bisa mengubah nasib bangsa.
Pagi menjelang dengan langit yang berwarna abu-abu keperakan. Hujan semalam meninggalkan sisa embun di setiap dedaunan di halaman markas. Burung-burung belum berani berkicau. Suasana masih sunyi, seolah seluruh dunia sedang menunggu sesuatu. Di ruang perawatan markas, Jenderal Prasetya duduk di ranjang dengan bahu dibalut perban. Luka sayatan dari pisau Letkol Satrio masih terasa perih, tapi jauh di dalam dadanya, ada rasa hangat yang tidak bisa dijelaskan. Di kursi dekat ranjang itu, Arga duduk menunduk, tangannya memainkan ujung selimut. Wajahnya masih terlihat khawatir, tapi matanya berisi kekuatan baru yang belum pernah ia sadari sebelumnya. "Sudah kubilang, saya baik-baik saja," ucap Jenderal dengan senyum tipis. Arga menatapnya dengan ragu. "Tapi Bapak berdarah waktu itu." Jenderal terkekeh kecil. "Sedikit luka bukan apa-apa bagi prajurit, Nak. Tapi keberanianmu semalam, itu sesuatu yang bahkan tak semua prajurit miliki." Arga menunduk, malu. "Saya cuma takut kehilangan Bapak." Jenderal tertegun sejenak. Kata itu, Bapak, menusuk hatinya dengan lembut. Ia kehilangan putranya bertahun-tahun lalu karena kecelakaan, dan sejak itu, tidak ada lagi yang memanggilnya dengan sebutan itu. Ia menatap Arga lama, seolah ingin memastikan bahwa anak ini benar-benar nyata. "Kau tahu, Nak, di dunia militer, orang seperti kau jarang ada. Orang yang mau bertindak tanpa pikir panjang demi menyelamatkan nyawa orang lain. Itu keberanian sejati." Arga hanya diam, menatap lantai. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang tumbuh, semacam kebanggaan yang asing tapi menyenangkan. Ia bukan siapa-siapa, hanya penjual kopi yatim piatu, tapi kini ia duduk di hadapan seorang jenderal besar yang memperlakukannya seperti anak sendiri. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang hangat. Lalu jenderal memanggil seorang ajudan. "Sersan Wibowo, siapkan berkas adopsi sipil. Saya akan urus anak ini secara resmi." Ajudan itu terkejut. "Maksud Bapak, anak ini?" "Ya," potong jenderal tegas. "Mulai hari ini, Arga bukan lagi anak jalanan. Dia keluarga saya." Arga terperangah. Matanya melebar, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Bapak, sungguhan." "Tentu. Kau sudah menyelamatkan hidup saya 2 kali, dan kau punya hati yang bersih. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kau, Arga." Air mata menetes perlahan di pipinya. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Akhirnya, ia hanya bisa menunduk dan menangis di pelukan sang jenderal. Tangannya yang kecil menggenggam erat seragam hijau tua itu, seperti seorang anak yang akhirnya menemukan rumah setelah sekian lama tersesat. Hari demi hari berlalu. Arga kini tinggal di rumah dinas Jenderal Prasetya. Hidupnya berubah total. Dari bocah penjual kopi yang berjalan di bawah hujan, kini ia memiliki kamar sendiri, seragam sekolah, bahkan guru pribadi yang datang mengajarinya membaca dan berhitung. Tapi meskipun kehidupannya berubah, hatinya tetap sama, sederhana dan rendah hati. Setiap pagi, ia masih menyiapkan kopi untuk jenderal, hanya saja kali ini bukan untuk dijual. Ia melakukannya dengan penuh rasa bangga. "Kopi pahit, tanpa gula, seperti biasa, Pak," katanya sambil tersenyum. "Haha, baik. Tapi kali ini jangan dibuang, ya?" jawab jenderal sambil tertawa kecil. Mereka berdua tertawa, tapi di balik tawa itu ada kehangatan keluarga yang tulus. Arga merasa dirinya tidak lagi sendirian di dunia. Ia kini punya ayah, bukan ayah kandung, tapi sosok yang melindunginya seperti darah daging sendiri. Suatu malam, ketika mereka duduk di teras sambil menatap bintang, jenderal berkata dengan suara berat tapi lembut, "Arga, kalau nanti kamu besar, saya ingin kamu jadi tentara. Bukan karena kamu harus membalas budi pada saya, tapi karena bangsa ini butuh anak-anak jujur sepertimu." "Saya mau, Pak," jawab Arga cepat. "Saya ingin seperti Bapak, melindungi orang-orang baik, dan berani melawan yang salah." Jenderal menatap wajah polos itu, lalu tersenyum. Kalimat itu cukup membuat saya bangga seumur hidup. Namun di luar kebahagiaan mereka, badai belum sepenuhnya reda. Kasus racun itu menjadi berita besar di lingkungan militer. Nama Jenderal Prasetya disebut-sebut dalam sidang kehormatan, sementara Letkol Satrio diadili di pengadilan militer tertutup. Beberapa petinggi yang terlibat mulai gelisah,
dan beberapa di antaranya bahkan mencoba menghapus jejak kejahatan mereka dengan cara licik. Jenderal tahu, musuh-musuhnya belum berhenti. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Setiap pagi, di meja makannya, selalu ada anak kecil yang menatapnya dengan semangat, mengingatkannya bahwa kebenaran tak akan pernah padam. "Pak," kata Arga suatu pagi, "kalau nanti saya masuk tentara, saya akan pastikan tidak ada orang seperti mereka lagi." Jenderal menatapnya sambil tersenyum bangga. Itu janji seorang prajurit, nak. Dan prajurit sejati, tak pernah ingkar janji. Langit pagi tampak lebih cerah hari itu. Cahaya mentari menembus dedaunan dan menyinari halaman rumah dinas yang tenang. Di teras, dua sosok berbeda generasi duduk berdampingan, seorang jenderal tua dan anak yatim yang kini jadi penerusnya. Satu hal pasti, takdir telah mengikat mereka bukan karena darah, tapi karena keberanian dan cinta pada kebenaran. Tahun-tahun berlalu bagai angin yang tak pernah berhenti berhembus. Dari bocah penjual kopi yang dulu menembus hujan demi sesuap nasi, kini Arga tumbuh menjadi remaja tangguh dengan tatapan tajam dan tubuh yang tegap. Di usianya yang ke-17, ia telah dikenal di lingkungan kompleks militer sebagai anak jenderal yang berani, meski ia selalu menolak disebut begitu. "Saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya hanya ingin jadi orang berguna, seperti ayah saya," katanya setiap kali prajurit muda memujinya. Setiap hari Arga bangun pukul 4.30. Ia berlari mengelilingi lapangan latihan sambil membawa beban batu di ransel, kebiasaan yang dulu diajarkan langsung oleh Jenderal Prasetya. Di mata para pelatih, Arga berbeda. Ia bukan sekadar kuat, ia memiliki semangat yang lahir dari sesuatu yang dalam, rasa syukur dan tekad untuk membalas kebaikan. Jenderal Prasetya kini sudah pensiun dari dinas aktif, namun wibawanya masih besar. Ia menjadi pembina di Akademi Militer tempat Arga kini sedang menempuh pendidikan. Setiap kali Arga berbaris bersama ratusan taruna lain, Jenderal selalu berdiri di pinggir lapangan, memperhatikan dengan mata yang berbinar. "Dia bukan sekadar anak angkatku," batinnya, "dia adalah harapan kecil bangsa ini." Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Arga dan beberapa rekan taruna sedang berlatih menembak di lapangan tembak akademi. Peluh bercucuran di wajahnya, namun konsentrasinya tak tergoyahkan. Ia menahan napas, membidik, lalu dor. Peluru menembus tepat di tengah papan target. Instruktur menoleh dengan kagum. "Arga, tepat di tengah lagi. 5 kali berturut-turut. Luar biasa." Rekan-rekannya bersorak, tapi Arga hanya tersenyum kecil. "Saya cuma berusaha tenang, Pak. Seperti yang ayah ajarkan." Sore itu, setelah latihan, ia duduk di pinggir lapangan. Angin sore berembus lembut, membawa aroma rumput basah dan suara jangkrik. Di kejauhan, Jenderal Prasetya berjalan perlahan mendekat. Kini rambutnya telah memutih seluruhnya, tapi langkahnya tetap tegas. "Kau sudah jauh melangkah, nak," katanya sambil duduk di samping Arga. "Saya hanya mengikuti jejak Bapak," jawab Arga dengan senyum malu. Jenderal menatap langit jingga di depan mereka. "Kau tahu, dulu saat pertama kali melihatmu, aku pikir kau hanya bocah keras kepala yang nekat merebut gelas kopi. Tapi ternyata, Tuhan menaruh sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang bahkan tentara sekuat apapun tak punya, hati yang murni." Arga terdiam. Ia menatap wajah tua itu dengan mata yang mulai berkaca. "Kalau bukan karena Bapak, saya mungkin masih di jalan, menjual kopi, tanpa tahu arti hidup." "Tidak, Arga," kata Jenderal lembut. "Kau sendiri yang memilih jalanmu. Aku hanya menunjukkan arah. Tapi langkah-langkah itu, milikmu sendiri." Keheningan jatuh di antara mereka. Di langit, matahari perlahan tenggelam, meninggalkan warna oranye kemerahan yang indah. Beberapa minggu kemudian, Arga diundang untuk mengikuti lomba disiplin dan kepemimpinan antar taruna nasional. Di sana, ia harus bersaing dengan ratusan calon prajurit terbaik dari seluruh Indonesia. Namun yang membuatnya berbeda bukan kekuatannya, melainkan caranya memimpin, dengan hati. Suatu malam saat latihan lapangan, regu Arga tersesat di tengah hutan karena kesalahan peta. Beberapa taruna panik, ada yang mulai menyalahkan satu sama lain. Tapi Arga tetap tenang. Ia mengumpulkan mereka di tengah gelap dan berkata pelan, "Kita tak akan keluar dari sini kalau saling menyalahkan. Kita keluar dari sini kalau kita saling percaya."
Dengan komando tegas dan ketenangan yang mengingatkan pada gaya Jenderal Prasetya muda, ia berhasil memimpin timnya menemukan jalan keluar. Keesokan harinya, panitia lomba menyebutnya sebagai pemimpin termuda yang paling disiplin dan paling manusiawi. Berita tentang kemenangan itu cepat menyebar. Arga jadi buah bibir di lingkungan militer, dan banyak perwira senior yang mulai mengenalnya. Tapi yang paling membanggakan bukanlah medali yang ia dapat, melainkan senyum di wajah Jenderal Prasetya saat ia pulang ke rumah membawa piala itu. "Kau membuatku bangga, Nak," kata Jenderal, menepuk pundaknya. "Saya hanya ingin Bapak tahu, saya tak akan pernah hianat seperti mereka yang pernah mencoba menjatuhkan Bapak." Mata Jenderal basah, tapi ia menyembunyikannya dengan tawa kecil. "Hahaha, kalau semua anak muda sepertimu, Arga, negeri ini takkan takut pada masa depan." Malam itu, ketika Arga sudah tidur, Jenderal duduk sendirian di ruang kerjanya. Di mejanya masih tergeletak gelas kopi tua, gelas yang dulu nyaris merenggut nyawanya. Ia menatap gelas itu lama, lalu menulis sesuatu di secari kertas kecil. "Dulu aku diselamatkan oleh seorang anak yatim. Hari ini, anak itu menyelamatkan masa depan negeri ini." Ia tersenyum, menatap foto mereka berdua yang tergantung di dinding. Foto sederhana dengan seragam militer dan senyum lebar. Di bawahnya tertulis, "Arga Prasetya, dari anak jalanan menjadi calon prajurit kebanggaan bangsa." Dan di luar sana, malam berbisik lembut. Bintang-bintang seolah tahu bahwa perjalanan Arga belum berakhir. Langkahnya baru dimulai. Langit pagi itu berwarna kelabu, seolah menandakan sesuatu yang berat akan terjadi. Embun masih menempel di daun-daun pinus di halaman Akademi Militer, sementara suara tiupan trompet upacara menggema pelan di kejauhan. Di barisan depan, Arga Prasetya, kini berusia 22 tahun, berdiri tegak dengan seragam taruna kehormatan. Pundaknya lebar, tatapannya tajam, dan auranya penuh wibawa. Namun di balik semua itu, ada perasaan kosong yang belum bisa ia pahami, semacam firasat yang membuat dadanya terasa berat sejak subuh tadi. Setelah upacara selesai, seorang ajudan tua datang menghampirinya dengan wajah tegang. "Taruna Arga, Bapak Jenderal memanggil Anda ke rumah." "Sekarang." Arga langsung menjawab cepat. "Baik, Pak." Ketika tiba di rumah dinas Jenderal Prasetya, suasananya terasa sunyi. Udara di sana dingin, jendela-jendela tertutup, dan hanya suara detak jam tua yang terdengar. Di ruang tengah, Jenderal duduk di kursi rotan, mengenakan pakaian sipil berwarna abu-abu. Rambutnya kini benar-benar putih, dan napasnya tampak berat. Namun matanya tetap bersinar, sama seperti dulu ketika ia pertama kali menatap Arga kecil di bawah hujan. "Duduklah, Nak," katanya pelan. Arga duduk di hadapan sang jenderal. Ia bisa merasakan hawa aneh, bukan ketakutan, tapi semacam perpisahan yang belum diucapkan. "Ayah tampak lemah. Apa Bapak sakit lagi?" "Hehe, hanya lelah, Nak. Tubuh ini sudah lama melawan waktu," jawab jenderal sambil tersenyum kecil. Beberapa detik hening. Angin lembut meniup tirai, membuat ruangan itu terasa seperti ruang kenangan. Jenderal mengeluarkan sebuah map coklat dari meja di sampingnya, lalu menyerahkannya pada Arga. "Ini dokumen terakhir yang belum sempat saya serahkan. Tentang kasus lama, racun, laporan keuangan, semua bukti yang dulu hampir membuat saya mati." Arga menerima map itu dengan hati-hati. "Untuk apa, Pak?" "Untuk kamu," jawabnya. "Suatu saat nanti, kau akan tahu kapan harus membuka dan menggunakannya. Tapi jangan sekarang. Dunia belum siap menerima seluruh kebenaran." Arga menatap map itu lama, lalu kembali menatap wajah jenderal. "Kenapa ayah bicara seolah akan pergi jauh?" Jenderal tersenyum lembut. "Karena mungkin memang begitu, Nak." Arga langsung menggenggam tangan tuanya itu erat. "Tidak, ayah tidak boleh bicara begitu." "Dengarkan, Arga," suara jenderal makin pelan. "Aku sudah menjalani hidup ini penuh luka, tapi aku bersyukur, karena Tuhan memberiku kesempatan melihat seorang anak kecil yang dulu menolongku tumbuh menjadi lelaki sejati." Matanya mulai berkaca. "Kau bukan hanya anakku, Arga. Kau pewaris jiwaku. Lanjutkan perjuangan ini. Lindungi kebenaran, sekecil apapun. Karena prajurit sejati bukan diukur dari pangkatnya, tapi dari keberanian menjaga nuraninya."
Arga tak mampu menahan air mata. Ia bersimpuh, memeluk lutut sang jenderal dengan gemetar. Saya janji, Ayah. Saya akan teruskan perjuangan Ayah. Saya tidak akan biarkan siapapun mencemari nama Bapak. Jenderal mengusap kepala Arga pelan, lalu menatapnya untuk terakhir kali dengan senyum damai. Itu yang ingin ku dengar, dari anakku sendiri. Dan beberapa jam kemudian, di tengah siang yang tenang, Jenderal Prasetya menghembuskan napas terakhirnya. Upacara pemakaman militer dilakukan dengan penuh kehormatan. 100 prajurit berdiri tegak mengelilingi peti jenazah. Suara tembakan salvo menggema 3 kali di udara, diiringi lagu, Gugur Bunga. Arga berdiri di barisan depan, mengenakan seragam lengkap, menahan air mata yang hampir pecah. Di tangannya, ia menggenggam lipatan bendera merah putih, simbol kehormatan bagi seorang prajurit yang telah pergi dengan kepala tegak. Setelah upacara selesai, ia berdiri sendirian di depan nisan yang bertuliskan, Letnan Jenderal Purnawirawan Prasetya Adiwiguna. Kejujuran adalah senjata terakhir seorang prajurit. Arga berlutut perlahan. Suara angin meniup daun-daun pinus di sekitarnya, seolah alam ikut berduka. Ia membuka map coklat yang dulu diberikan sang jenderal. Di dalamnya ada surat kecil bertuliskan tulisan tangan. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tiada. Jangan tangisi kepergianku, nak. Tangisilah negeri ini bila suatu hari kebenaran tak lagi punya tempat. Maka berdirilah, dan jadilah prajurit yang menegakkan nurani. Meski dunia menertawakanmu. Arga menutup surat itu, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ia berdiri tegak, memberi hormat militer dengan tangan kanan di pelipis, dan berkata pelan tapi mantap. Siap, Ayah. Saya akan lanjutkan perjuanganmu. Beberapa tahun berlalu. Kini Arga telah menjadi Kapten TNI, pemimpin satuan muda yang dikenal disiplin dan jujur. Di ruang kerjanya, di atas meja, masih berdiri sebuah foto tua, dirinya kecil bersama Jenderal Prasetya, tersenyum di bawah bendera merah putih. Dan setiap kali ia menatap foto itu, hatinya bergetar. Ia tahu, meski sang jenderal telah tiada, suaranya masih bergema di dalam dada. Prajurit sejati, tak pernah mati. Ia hidup di dalam setiap keberanian yang lahir dari hati. Kamera seolah menyorot wajah Arga yang menatap jauh ke cakrawala, dengan latar belakang senja merah menyala dan bendera yang berkibar perlahan. Lalu muncul tulisan di layar. Dari anak yatim yang menolong seorang jenderal, lahirlah penerus yang menjaga kehormatan bangsa. Lagu orkestra militer mengalun, dan video berakhir dengan close-up wajah Arga, penuh tekad, penuh makna. Kisah mereka pun menjadi legenda, dan satu hal yang pasti, keberanian dan kejujuran tidak diwariskan lewat darah, tapi lewat tindakan. Bayangkan, di sebuah ruang rapat megah milik markas militer, seorang